Unsia, wisuda pun di kampus Unsia. Biar ada variasi yang jauh bulan di sini, yang di sini bulan di sana, kan kira-kira. Untuk Sabang memang yang pertama kalinya ya. Dulu cita-citanya sama teman-teman ketika wisuda ingin ke sana, tapi karena satu dan lain hal belum sampai, dan alhamdulillah cita-citanya kemarin tersampaikan. Ya, kita sebentar lagi akan mendarat di Pulau Weh, Sabang. Nah, mudah-mudahan cuaca tetap cerah. Walaupun sudah kelihatan ada sedikit mendung, tapi insya Allah tetap cerah sehingga kegiatan kita hari ini. Sabang merupakan kota yang sangat nyaman ya, dalam pengertian alamnya hijau ya, udaranya bersih, infrastrukturnya sangat bagus, dan suasana di jalan juga nggak terlalu berliku, sehingga saya pikir sangat nyaman untuk Sabang. Ya, sesuai dengan agenda, memang saya berkeinginan bagaimana pendataan Reksosek ini diawali dari ujung barat kilometer 0, yaitu di kota Sabang. Nah, karena itulah sesuai dengan yang diagendakan, pertama bagaimana kami bisa secara langsung untuk hadap atau bertemu dengan Pak Wali Kota, ya, sehingga dari sana bisa menyampaikan pesan-pesan, komunikasikan apa maksud tujuan Reksosek dan sebagainya, yang selanjutnya dilakukan dengan wawancara dengan Pak Wali oleh petugas kita. Setelah dari Wali Kota, tentu sesuai tujuan kami bagaimana bisa supervisi ke lapangan ya, agar mengetahui secara persis apa-apa yang dilaksanakan di lapangan, apakah itu semua sesuai dengan proses yang sudah kita tetapkan, dan adakah kendala-kendala yang dihadapi di lapangan dan sebagainya. Nah, karena itu kemarin ke Ibu ya, sehingga di sana ketemu langsung dengan kepala juru ya, bagaimana kegiatan kita dilakukan. Kita coba konfirmasi ke kepala juru, untuk selanjutnya juga komunikasi dengan PML dan petugas. Nah, dari sana kita bisa melihat bahwa pada satu sisi data-data yang kita gunakan sebagai belis sesuai, tapi diakui juga ada beberapa yang tidak sesuai. Nah, inilah barangkali dinamika bahwa memang perubahan data di lapangan itu cukup dinamis ya, sehingga tugas kita lah bagaimana ke depan memang berbagai data itu harus diupdate sehingga bisa sesuai dengan kondisi yang terkini. Secara umum saya sangat bangga ya, karena saya melihat terutama di Sabang kemarin, dari sampel yang kami kunjungi semuanya berjalan sesuai dengan apa yang semestinya dilakukan. Sisi lain yang menjadi keuntungan kita di sini adalah beberapa petugas, terutama PML, semuanya adalah petugas-petugas yang sudah berpengalaman, bukan pertama kali ikut kegiatan BPS, tetapi sudah beberapa kali ikut kegiatan BPS. Bahkan yang kita juga beruntung, mereka selain mengikuti kegiatan BPS juga telah mengikuti beberapa kegiatan dari instansi lain, misalnya terkait dengan kegiatan di BKKBN. Artinya yang bersangkutan sudah punya pengalaman di lapangan. Nah, sisi positif lain, petugas yang ditugaskan itu juga dari lokasi setempat ya. Nah, ini tentu ada sisi positifnya, sehingga memahami betul bagaimana kondisi masyarakat yang menjadi wilayah tugas. Ada hal yang memang saya pikir ini menarik ya, bagaimana dari sisi budaya. Ketika kemarin saya mencoba mau masuk ke warung untuk nengok-nengok ya apa yang ada di sana,
pas adzan waktunya sholat ya, adzan berkumandang, mereka menutup tokonya ya, menutup warung. Saya pikir ini hal yang positif ketika kita mampu mengimplementasikan bagaimana disiplin dalam kehidupan sehari-hari di dalam mentaati ya ketentuan-ketentuan dalam agama yang kita yakini, dan disiplin ini diimplementasikan dalam tugas kita. Saya pikir itu satu modal dasar yang kuat untuk kita, karena pada dasarnya itu akan bertumbuh dari dirinya atas keyakinan apa yang dilakukan. Saya pikir itu suatu modal yang sangat bagus ketika ini semua bisa diimplementasikan, bahwa ketika kita melaksanakan kewajiban juga memahami betul kita tidak melaksanakan sekedar melaksanakan kewajiban, mengumpulkan kewajiban, tetapi dibalik itu kita punya tanggung jawab kepada yang di atas. Baik, jadi harapannya itu pertama kita semua punya tanggung jawab bagaimana menghasilkan data yang berkualitas. Ini poin pertama. Ini menjadi sangat penting karena dari data yang kita hasilkan inilah akan dapat digunakan sebagai basis data untuk perlindungan dan pemberdayaan masyarakat, baik untuk oleh pemerintah pusat maupun juga yang bisa digunakan oleh pemerintah daerah. Saat ini masyarakat sebagian menganggap berbagai program diantaranya tidak tepat sasaran. Nah, sehingga masyarakat saat menunggu bagaimana hasil resourcing ini yang diharapkan mampu membenahi, mampu membangun suatu basis data yang ini nanti bisa dibagi-pakaikan baik oleh KL di pusat maupun daerah dalam upaya atau ikhtiar kita meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bagaimana di dalam kesempatan yang ada kita bisa bersilaturahmi, pada sisi yang lain bagaimana kita bisa menyemangati, mendorong agar kita semua terus membangun, meningkatkan tugas kita untuk mewujudkan data yang berkualitas. Mudah-mudahan sukses untuk kita semua, sukses untuk Aceh, dan tentunya sukses untuk negara kita yang kita cintai. Terima kasih. Resosek siap. Resosek